Perkenalkan, nama saya Sinta, NIM 230301010008. Video presentasi ini dibuat dalam rangka UAS Manajemen Keuangan 2. Resume jurnal dengan judul jurnal Kinerja Keuangan Unggul tapi Dividen Minim mengungkapkan pengaruh rasio keuangan terhadap kebijakan dividen. Dengan judul Kinerja Keuangan Unggul tapi Dividen Minim, volume 6, nomor 6, Januari sampai Februari tahun 2006, penulis Rindi Anggun Paraswati dan Sinta Permatasari. Latar belakang penelitian. Kebijakan dividen merupakan keputusan penting dalam mengelola manajemen keuangan perusahaan karena berkaitan langsung dengan pemegang saham serta keberlanjutan perusahaan. Secara teori, dapat dikemukakan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan baik diharapkan mampu membagi dividen yang tinggi. Namun, pada kenyataannya, terdapat fenomena ketidaksesuaian antara tingginya laba perusahaan yang dihasilkan dengan rendahnya dividen yang dibagikan. Khususnya pada perusahaan sektor konsumer non-cyclical yang dikenal memiliki permintaan dan penjualan stabil. Kondisi seperti ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai pola pembagian dividen dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis faktor rasio keuangan yang mempengaruhi kebijakan pembagian dividen sebagai gambaran pola pembagian dividen di perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor konsumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk periode laporan keuangan tahun 2022 sampai 2024 melalui situs web resmi www.idx.co.id. Teknik pengambilan data dilakukan secara sampling, yaitu dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 42 perusahaan dengan total data 126 dan 6 outlier. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Variabel dependen adalah kebijakan dividen yang diestimasikan dengan dividen payout ratio. Variabel independen meliputi return on equity, debt to equity ratio, current ratio, dan earning per share. Data yang digunakan dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan pengujian asumsi klasik, uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian atau analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang berpengaruh cukup signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan adalah return on equity dan debt to equity ratio. ROE memberikan pengaruh positif, sedangkan DER memberikan pengaruh negatif. Sementara itu, current ratio dan earning per share tidak memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan dividen. Nilai adjusted R square sebesar 21,8% menunjukkan bahwa kebijakan dividen dipengaruhi pula oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa profitabilitas dan struktur modal memberikan pengaruh dalam pola kebijakan pembagian dividen dibandingkan likuiditas dan laba per saham pada perusahaan sektor consumer non-cyclical. Secara praktis, pihak manajemen wajib menjaga profitabilitas dan struktur modal sehat
dalam menyusun kebijakan dividen yang berkelanjutan. Dividen tidak selalu mencerminkan tingginya laba perusahaan, melainkan merupakan langkah keputusan strategis yang diambil manajemen untuk menjaga keberlanjutan usaha. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.